Oke, kita lanjut, teman-teman. Kita lanjut podcastnya. Kita akan bicara tentang khususnya keharingan, mengenai tentang keharingan. Indonesia kan baru mengesahkan, Bang, agama kepercayaan. Putusan MK itu. Putusan MK itu ya, agama kepercayaan, dan boleh di KTP sekarang ini. Sebenarnya keharingan ini Hindu apa bukan sebenarnya? Sebenarnya gini ya, keharingan. Bicara tentang keharingan, kalau bicara tentang keharingan, otomatis di otak orang sudah Dayak. Iya. Karena keharingan itu pasti Dayak dia ada. Tapi kalau Dayak belum tentu dia keharingan. Bicara tentang keharingan, apa tadi, keharingan atau Hindu atau bukan? Iya, Hindu. Keharingan itu agama asli ya, agama asli suku Dayak ya. Agama asli nenek moyang kita, atau orang bilang agama Helu atau agama dahulu. Agama asli, kalau di Batak ada Parmalim. Parmalim, betul. Parmalim. Di Jawa Kejawen. Jawa Kejawen. Kalau di Batak Parmalim. Kalau di Kalimantan itu keharingan. Keharingan dulu, keharingan ini kan apa ya, aliran kepercayaan orang bilang. Aliran kepercayaan. Lalu masyarakat itu kan meminta supaya mendapatkan apa ya, perlakuan yang sama dari negara. Satu-satunya cara para tokoh kayak Pak Lewis Kedier sama Pak Rigor Sigai dan orang-orang yang lainnya berjuang agar keharingan ini tidak hilang, tidak musnah. Maka dari itu berintegrasilah, saya jelaskan secara umum ya, berintegrasilah keharingan ini dengan Hindu. Jadi Hindu keharingan. Oh, disebut jadi Hindu keharingan. Nah, jadi nggak beda sama Hindu yang di Bali ya? Beda. Nah, kalau aku kan KTP ku Hindu. Tapi itu kan sekedar di KTP aja Hindu. Negara aja apa? Hanya untuk kebutuhan pengakuan di negara, KTP iya. Aja ya, isi list ya. Oh iya, gitu. Kalau aku tetap mengajar tetap mengamalkan yang keharingan. Apa? Ya, gini ya. Ketika KTP kita ditulis Hindu, ya, saya bingung. Jadi gini, nggak pernah mereka Hindu tuh ngajarin kita, kamu harus ke pura, nggak pernah. Kamu harus ketika meninggal harus di ngaben, nggak pernah. Pokoknya gini, keharingan itu berintegrasi dengan Hindu hanya untuk apa? Pengakuan untuk pengakuan biar mendapatkan hak sama. Jadi Hindu keharingan. Jadi Hindu keharingan dia itu ya, melalui putusan Dirjen tahun berapa ya, 83 kalau nggak salah. Saya walaupun keharingan nggak sampai situ ya. Makanya saya berterima kasih juga sama tokoh-tokoh yang sudah memperjuangkan. Dari dulu berarti ya? Dari dulu ya? Ya. Dulu kan di KTP yang kertas itu bisa ditulis H titik keharingan dulu. Titik keharingan, ada ditulis Hindu keharingan. Sekarang kan KTP menggunakan KTP yang baru hanya ditulis Hindu aja. Iya. Tapi kalau lihat orang KTP-nya itu KTP Kalteng, Kalimantan Tengah, kalau orang lihat tuh namanya itu misalnya kayak aku, Rory, melihat agama Hindu, nggak mungkin lah orang Bali kan Made gitu, Putu, ya, otomatis Rory, orang keharingan dia, KTP Hindu gitu. Nah seperti itu. Tapi ada perspektif di luar sana bahwa Dayak itu identik dengan Kristen. Bagaimana cara menjawab itu sebenarnya? Dayak identik dengan Kristen. Iya. Untuk apa yang kami di luar ya? Ya. Di luar ya. Kalau untuk kabupaten provinsi lain boleh jadi iya. Kayak Kalbar, bicara betul. Kalbar, bicara Dayak, udah bicara Katolik dia. Katolik betul. Tapi untuk Kalteng kalau bicara Dayak, Kari. Tapi bukan di apa? Gimana ya? Jadi nggak mesti, bukan berarti Dayak itu milik keharingan dan keharingan itu milik Dayak. Bukan seperti itu maksudnya. Kita hanya memberitahu bahwa keharingan itu agama aslinya, agama neneknya orang Dayak yang dipertahankan sampai sekarang. Tapi cuma Kalteng sih mempertahankan. Kalsel ada. Kalsel ada. Kaltim. Di Kaltim itu ada yang keharingan, tapi dia integrasinya sama Buddha. Buddha keharingan. Gimana lagi? Ada, itu di Kabupaten Pasir kalau nggak Penajam dulu ya. Buddha keharingan. Mereka rela ibaratnya menuliskan di KTP Buddha atau Hindu hanya untuk menyelamatkan aset. Ini aset ya. Agar mereka tetap eksis melakukan ritual mereka gitu, sesuai ajaran nenek moyang. Soalnya di KTP mau ditulis apapun gitu. Aja. Tapi kok sekarang bisa diubah nggak sih? Diubah gimana? Kan sekarang udah bisa kalau buat KTP jadi buat kepercayaan. Ya, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya sekarang kan di Kalteng ini ada yang Majelis Agama Keharingan Indonesia, ada yang Majelis Besar Agama Hindu Keharingan. Ya. Dua. Tapi itu gimana ya?
Saya nggak berani bahas sampai ke sana. Makanya orang ketika tanya saya nggak mau ribet jawabnya. Orang bilang aku nih agama Hindu Keharingan. Ya, saya bilang. Orang bilang agama Hindu Keharingan. Iya. Sama aja. Ya, sama aja ngapain. Tuhannya Keharingan Tuhan Ranjing Hatala juga, Tuhannya Hindu Keharingan Tuhan Ranjing Hatala juga, sama-sama satu Tuhan, ya udah. Lakuin aja. Tapi di KTP saya ya udah Hindu, nggak masalah. Yang penting saya akan tetap bisa melaksanakan ritual dan adat budaya kepercayaan saya sesuai ajaran leluhur. Kalau seandainya Keharingan, kita bilang Keharingan, kalau rumah untuk ibadahnya disebut apa? Balai Basarah ya. Balai Basarah. Balai Basarah. Balai Basarah. Itu bentuknya hampir sama seperti bangunan-bangunan agama-agama lain atau gimana sih? Beda ya. Kan ada beberapa kita lihat ada bangunannya bentuk sederhana, ada juga yang berbentuk kayak rumah betang. Oh. Terus ada juga yang tingkat 7 gini, dia hatapnya tingkat, habis itu yang kedua mengecil sampai 7. Oh, kayak vihara gitu ya? Terus ada juga yang di atasnya tuh kayak daun teratai gitu. Ada. Di Palangkaraya ada nggak sih? Ada di Palangkaraya, di Balai Besar itu. Coba lihat banyak tingkatannya tuh di apa itu di Jalan Temun Bunganya itu. Oke. Dan itu dijaga khusus oleh orang ya. Itu setiap hari nggak sih didatengin atau gimana? Kalau di Kristen kan minggu gitu loh. Kalau kita ya malam Jumat aja biasanya. Oh, malam Jumat. Kamis malam kami bilang. Kamis malam. Oh, ya. Kalau belum malam Jumat seakan-akan ini ya. Kamis malam. Konon menurut salah satu tokoh ya. Kenapa harus Kamis? Kata beliau, saya nggak mau nyebut namanya, takut ya. Udah almarhum. Kamis itu punya arti ya. Kamisik au Ranjing Hatala. Artinya tuh bisikan suara Tuhan. Oh. Kamisik au Ranjing Hatala, kata beliau, kata almarhum. Oh, itu mungkin ya udah. Ya. Hari Kamis ya. Tapi di daerah Barito beda lagi dia bentuk balainya. Beda-beda ya. Ada yang bentuk kayak betang tempat kami sana. Oh, jadi tidak peduli bentuknya gimana. Yang penting itu balai. Oke, paham. Tapi kalau kebanyakan pada umumnya ya itu ada yang tingkat gini, mengecil sampai 7. Itu ada yang jaga di situ. Yang jaga. Atau kalau di Kristen kan ada jadi apa yang bilangnya? Gembala di sana, ke pendeta yang tinggal di situ. Oh, gitu. Kalau di situ nggak ada sih. Nggak ada. Terus setiap hari malam Kamis malam itu yang mimpin? Yang mimpin biasanya gini ya. Dia kan punya, kalau untuk desa itu ada majelis kelompok agama Hindu Keharingan. Biasanya ketika menjelang hari Kamis, khusus daerah saya sana, kalau ketika menjelang Kamis, majelis kelompoknya kan lebih dulu membuka balai. Lalu yang datang dibersihkan lalu sembahyang atau basarah. Sembahyangnya sama nggak sih biasanya? Sembahyangnya? Yang di daerah mana itu? Yang kalau Kamis Kamis malam tuh sembahyangnya kalau di Kristen kan ada ritual agama itu. Kalau Islam kan mereka ada ritualnya. Maksudnya cara beribadah. Ada cara beribadah. Pada umumnya sama agama lain atau berbentuk dengan atau hanya duduk saja mendengarkan atau gimana? Duduk. Habis itu kita mengendayu kata orang. Mengendayu bernyanyi maksudnya? Iya, mengendayu. Pertama kan kita duduk, ibaratnya duduk, habis itu kalau makanya saya bilang beda aliran sungai, beda cara. Kalau di tempat abang gimana? Oke, aku jelaskan di sini dulu lah, baru aku jelaskan. Kalau di sini kan perapah itu, sahur perapah yang duit itu. Di awal dikasih ketika dimasukkan ke dalam sangku, lalu duduk, lalu mulai kegiatan basarah, lalu menggaru sangkut tambak, lalu membaca kepercayaan, 5 kepercayaan, lalu mengandayu, habis itu khotbah kalau orang bilang kan, lalu meminta berkat melalui air suci, kami bilang membuhur BH Sambarwa di mana tunggal itu. Nah, itu sebenarnya. Tapi kalau daerah kami sana tuh beda lagi, maksudnya bukannya ibarat membeda-bedakan sih. Yeah. Perbedaannya ketika kami datang kami duduk, lalu menggaru sangkut tambak raja. Kalau kami bilang sana tuh ngiluk luing ayang atau ngiluk ayang luing. Dia membangun memantra-mantra di beras gitu, di minyak, di pupur basah. Itu membangunkan roh beras itu. Kami bilang ayang luing. Karena ayang luing nih yang kita suruh naik ke sana untuk
menyampaikan kepada justru Allah Ta'ala kalau kami bilang, kalau di sini kan ranjing hatala. Lalu kita melakukan ritual persembahyangan, lalu nanti pada saat penerimaan air suci kami bilang membahaya biasa berwan menentukan tunggal di situ yang luing itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala supaya air itu dikasih berkat untuk bisa membersihkan pikiran kita. Karena yang harus dibersihkan itu pikiran. Sesuatu yang jahat itu berawalnya dari pikiran. Ya enggak? Sepakat. Di Kristen juga diubah pola pikirmu katanya. Iya betul. Pokoknya mau apa? Aku tuh makanya aku ketika berdoa enggak muluk-muluk. Oh justru Allah Ta'ala yang atas langit. Waraskanlah pikiranku hari ini. Berikanlah aku otak yang cemerlang, pikiran yang baik. Karena sesuatu yang kuperbuat itu berasal dari pikiranku. Itu aja cukup. Konkret deh ya. Konkret, benar seperti itu. Tapi doanya ada, maksudnya doa-doa khusus ada nggak sih? Kalau di Katolik kan ada doa ini di Islam juga ada. Kalau di Karingan sendiri ada? Ada. Yang 5 doa tadi apa? Itu 5 pengakuan. Oh, 5 pengakuan. Kalau di Kristen kan 10 perintah ya. 10 perintah. Kalau di Karingan, di Hindu Karingan atau Karingan. Itu apa aja Bang kira-kira? Biar aku tahu nih sobat belajar. Itu kan ikai mengaku tentang percaya. Langit hatala katamparan ikai, langit ketambuan, petak tepajakan, nyalung kepondoyan, kalau tak pendudukan. Itu bahasanya bahasa Sangyang semuanya. Jadi bahasa Indonesia apa? Cuma beberapa yang bisa aku jelaskan kayak misal ikai mengaku tentang percaya, kami mengaku dan percaya. Ranjing hatala jika tamparan, ranjing hatala itu segala permulaan. Nah, langit ketambuan, petak tepajakan. Petak tepajakan itu tempat kan? Petak ya, kan tempat. Tanah. Apa ya tepajakan? Makanya bahasa Sangyang ya. Itu Sangyang itu zaman dulu maksudnya? Bahasa Dayak kuno kalau orang bilang ya. Kayak Indonesia ini kan serapannya Melayu. Melayu, Sanskerta. Nah, ini nggak sampai ke sana aku mendalaminya. Karena aku nih lebih fokus gimana ya? Lebih fokus mengurus kehidupanku sama Tuhan, kehidupanku sama manusia dan kehidupan sama alam gitu. Itu aja sebenarnya. Terus nanti nah ini yang belum aku pelajari. Mungkin Abang paham. Tiwah. Kan bueknya Novia dari bapak kan masih Karingan. Nah, sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi bueknya udah meninggal memang tahun 2019 kemarin. Dan itu kan masih dikubur. Masih di tanah. Itu maksudnya tiwah itu maksudnya apa gitu, Pak? Tiwah itu adalah proses mengantarkan liawaring Karingan ini ke lewat tatau ya. Jadi kalau di Karingan atau kalau di Hindu Karingan atau Karingan ini seperti ini. Saya sebut 2 aja gitu biar enggak ada yang sama yang Karingan sama Hindu Karingan itu aja. Ketika kita meninggal kita dikubur. Itu kita punya tempat peristirahatan sementara roh kita. Roh kita apa ya? Kayak kuburan kah atau gimana? Aku lupa namanya itu. Kalau di Kristen Firdaus gitu. Nah, Firdaus ya? Iya, Firdaus. Apa ya, Bukit Pasahan Raung enggak apa? Lupa aku tuh. Makanya aku nih itu. Saya kalau enggak tahu memang aku bilang enggak tahu. Aku enggak munafik bilang aku enggak minim pengetahuan gitu. Jadi sementara roh itu di situ. Di tempat sementara ini ya? Nah, di tempat sementara Bukit apa? Nah, setelah keluarganya ini mampu membongkar tulang meniwahkan itu. Jadi para basir ini yang ibaratnya mengantarkan, menjemput melantunkan mantra supaya yang roh yang meninggal di sini tadi diangkat ke Lewutatau. Itu tempat yang paling abadinya dia. Lewutatau itu kalau bahasa ini surga gitu ya? Ya, Lewutatau, keabadian. Oh, lebih tepatnya keabadian. Tulang, ya. Maksudnya kalau yang dikatakan kan gini, saat ini kan buatnya masih tidak dikubur di tanah, maksudnya tidak di tanah, tidak dikubur dalam tanah kan, masih di atas kan maksudnya. Maksudnya sekarang masih dikubur ya, meninggal ya? Meninggal. Nah, dia masih dalam tanah. Maksudnya nggak dikubur kan tanahnya? Dikubur nggak tanahnya? Ya dikubur. Oke. Nanti dibongkar lagi. Oh, terus tulangnya? Tulangnya itu dibersihkan, lalu dikasih ke sandung. Kalau kami bilang kerering. Oh, itu ditiwahkan. Saya mengantarkan beliau ini tadi ke Lewutatau. Terus yang abang kemarin itu yang bersihin tengkorak tuh? Kalau di sana kan Dayak Luangan Bawo, mereka di sana tidak mengubur di tanah. Oh, gimana itu? Mereka nguburnya di batu, berarti seperti Toraja ya, di atas. Ya, Toraja di gua itu ya. Jadi kan Toraja kan pendek aja apa lubang-lubangnya. Iya, betul. Kalau yang kemarin tuh di sana bingung, naiknya aja itu susah.
harus milih akar gitu. Terus gimana orang ngangkat? Aku pun bingung ya. Gimana? Aku bilang, aku nanya sama tokoh di situ. Cara ngangkat ini lah. Gak tahu juga dulu tuh katanya pakai rotan. Oh yang Diangkat dikit. gini pakai tali itu ya? Iya. Atau nggak di atas naik satu diangkat gini? Ya satu naik gitu. Tapi zaman dulu kan nggak ada tali bang. Rotan kan? Oh iya rotan. Kan paling kuat itu. Ya, lupa. Terus ketika sudah di apa? Ya apa namanya? Sudah dibersihkan tulangnya, baru dinaikkan ke sandung gitu ya? Ya ke sandung. Dan sandung itu nggak sembarangan tempat. Atau memang ada tempatnya tersendiri. Kebanyakan sandung kan kulihat depan rumah. Ya depan rumah. Depan rumah ya. Kalau kenapa harus sandung di depan rumah ya? Kalau naruh sandung itu di belakang rumah itu gimana ya? Kayak kehidupan juga gitu nah. Masa ditaruh di belakang? Apa? Gini ya, tiwah itu kalau aku mempersepsikannya ada simbol kemampuan keluarga untuk meniwahkan orang tua atau leluhur. Simbol kemampuan. Oh, mampu aku meniwahkan keluarga aku nih. Berarti nggak malu-maluin. Oh. Berarti aku nih mampu. Jadi nggak sampai ya ini ditiwah, artinya kami ini mampu. Taruh depan rumah. Lalu kalau kita taruh di belakang kan nggak kelihatan. Betul. Lalu kata almarhum yang buaya itu yang cerita ke aku, jangan ditaruh ke belakang katanya. Kalau pas sandung itu ditaruh di belakang, ya hidup kalian akan terus di belakang terus, nggak akan bisa maju ke depan. Ini ditaruh di depan. Filosofis. Almarhum dulu. Orang almarhum itu diamnya tuh di Pahandut situ. Oh, yang tokoh ya? Ya udah meninggal. Enak sama buaya itu dulu. Itu juga di Pahandut itu ada sandung besar loh di Pahandut. Banyak itu sandung yang mereka mohon izin. Kayak Pak Damang, Cemal Penyang nggak? Lupa namanya. Karena kan kampung pertama Palangkaraya, kampung pertama di situ. Di Pahandut ya? Pahandut kan. Banyak banget loh. Di situ ada Balai Basarah juga di situ. Oh ya? Yang di mana aja tuh? Di Hasuling, Balai Basarah Hasuling Ribut kah namanya itu ya. Umat di sana kan banyak juga. Tapi sandung itu ada yang kecil, tapi ada yang besar banget loh. Yang besar ya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar tuh biasanya banyak isinya di dalam, bisa lebih dari 2 sampai 3 orang. Oh. Saya sepasang suami istri sama anak sama cucu. Ya. Kalau aku kan kayak di Barsel tuh ada sandungnya. Di Barsel. Kristen Simbar kan masalahnya. Itu si makam sebenarnya ya. Makam ya? Ya, tapi kayak sandung juga sih. Ya, kalau bilang kerering gitu. Lungun. Kalau bahasa di Barito lain lagi itu. Ya terbuat dari kayu ulin, membentuk perahu dan berbentuk kepala kerbau. Jadi tulang menulang tuh dimasukkan ke dalam situ. Haringan. Ritual sudah kita bahas. Apa ya? Makanya saya mau kayak nulah. Berarti kalau mau jelas berbicara tentang Haringan bisa datang ke balai besar, Majelis Besar Agama Hindu Haringan nanya sama Pak Prada ya. Beliau yang ibaratnya tuh welcome orangnya. Welcome. Yeah. Beliau tuh yang ibaratnya tahu bisa menjelaskan secara detail. Kalau aku ini kan ya yang umum-umumnya aja gitu. Nanti bisa kita diskusikan sama beliau lah. Karena jujur ini pertanyaanku gini nih. Aku ini sarjana pendidikan agama, aku teologi bicara tentang Kristen. Tapi aku itu pengen mempelajari dan memahami agama-agama lain, kepercayaan lain. Bagus. Jadi nggak fanatik ya. Nggak fanatik. Jadi aku itu kalau ketika ada orang seperti itu ya aku paham. Jadi gini, aku mencoba menjadi mereka gitu. Iya. Itu lebih tepat. Aku tidak menjadikan mereka tuh menjadi diriku gitu. Ya betul. Aku pengen jadi mereka. Jadi kayak seperti itu tindakan bijak. Jadi apa namanya? Kalau seandainya nih ada Kamis malam tuh, seandainya bisa nggak ketika ada kegiatan itu dia bilang orang lain hadir, tidak agama Haringan? Gak masalah. Ibaratnya kalau hatimu ringan masuk balai. Ya apa? Kalau hatimu ringan silahkan gitu. Ya aku pun kan ibaratnya walaupun aku masih orang Haringan, Hindu Haringan, tetap aku belajar Kristen. Itu Katolik ya, Aku Protestan. Aku belajar tetap. Artinya aku belajar agama orang lain itu bukan untuk anut, untuk ku pelajari. Ya, kayak misalnya Katolik Salam Maria, Tuhan apa? Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Terus Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Hafal. Tapi aku belajar itu bukan untuk ku imani, bukan untuk ku anut gitu, cuma untuk untuk diketahui. Sama ketika gini ya, sekarang nih kita nih terlalu latah. Ketika melihat, mohon maaf ya, saudara saya yang muslim cadar, panjang jenggot, teroris katanya. Iya. Kok
kok bisa ya kita ngejudge seorang langsung kayak gitu tanpa kita tahu. Makanya. Hanya karena perbuatan oknum kita langsung menjudge. Bukan seperti itu. Makanya aku belajar Islam. Juga. Aku juga pelajari semua. Maka bukan kan, untuk dianut kan. Karena aku sampai mengapa aku pengen pelajari karena mau tidak mau kalau Tuhan izinkan Novia jodoh kan, otomatis aku ajarin Karingan. Iya. Karena aku pengen dia harus tahu dia punya sejarah. Ya, betul. Leluhur. Nanti juga Batak aku ajari gitu loh. Betul. Jadi dia tinggal pilih. Kau mau jadi Dayak, kau mau jadi Batak. Ya. Itu kan pilihan dia kan. Ya, pada intinya aku doakanlah mudahan itu sama Novia jadilah. Jadi doakan. Kalau nggak jadi kan sayangnya podcast. Malu aku Pak. Woi, Tuhan tolong hambamu. Sampai mana tadi lupa aku. Bicara tentang itu Karingan. Oh ya, masalah ibaratnya. Makanya aku di rumah tuh ada riwayat Rasulullah, riwayat Nabi. Ya, bukan untukku bukan untuk iman, untuk dipelajari. Oh, ternyata Islam itu tidak seperti orang bilang. Supaya kita tidak terpengaruh. Iya, tidak terpengaruh. Makanya jangan sedikit-sedikit ngejudge ketika ada muslim yang bercadar atau janggutnya panjang tuh teroris, nggak boleh seperti itu. Nggak bisa kita. Makanya belajar dulu. Belajar ya. Lebih baik belajar daripada nggak tahu tuh, baik tanyalah sama orang. Gitu aja sebenarnya. Karena kan memang banyak orang berpandangan seperti itu. Banyak sekarang gila. Banyak. Berjabur. Berjamur semua. Iya. Lalu mikirnya ketika itu teroris. Mikirnya seperti padahal enggak ya. Saya mohon maaf, saya cuma mau kasih pandangan ke saudara-saudara saya yang makanya belajar mengenai penerimaan itu belajar dari suku Dayak. Ya, betul. Welcome. Belajar penerimaan itu belajar dari suku Dayak. Aku bukan bilang perlakuannya sama. Perlakuannya sama anaknya, sama perlakuannya sama orang pendatang itu sama. Bahkan gue bilang spesial kalau orang pendatang. Betul. Memang seperti itu. Teh manis disuguhkan pagi, kita pun pagi disuguhkan teh manis. Iya. Kalau misalnya makan di hutan sama kasih piring pun sama. Kalaupun memang sebenarnya tidak cocok di lidah ya. Iya. Aku nggak cocok di lidah aku memang. Yang mana itu? Kalau babi. Babi hutan. Nah, babi secara masaknya. Kalau di sini kan putih aja, bening. Ada yang panggang juga. Ada yang panggang sih, tapi biasanya kan direbus. Kan kebanyakan kalau di desa-desa sana kan kebanyakan masakan itu direbus, nggak pernah dimasak. Oh gitu. Yang di sana kawahku di Gunung Mas tuh. Oh iya memang seperti sama kami. Itu direbus semua. Jadi pantesan aku pun cek di internet sesuatu yang direbus itu memang bagus untuk dan kesehatan. Betul. Pantasan panjang-panjang umurnya ada yang 82, 83, 100. Ya kita sekarang udah makan yang udah digoreng lah, bau minyak lah, segala macam masuk. Tapi memang nggak cocok di lidah. Setuju. Makanya kan kayak kembali ke keharingan tadi. Kayak makanya ketika pertanyaan pertama tadi Hindu itu keharingan itu Hindu kah? Ya keharingan, tapi mereka sudah berintegrasi menjadi Hindu keharingan. Hindu tidak pernah memaksa orang umat-umat keharingan untuk ke pura, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Ya? Nggak pernah. Makanya seperti kayak saya kan ya orang keharingan, Hindu keharingan juga. Tapi dasarnya das Barito. Agak sedikit berbeda, tapi caranya sama, agak sedikit berbeda. Sedikit, tapi tujuannya sama dengan di wilayah das Kahayan. Makanya ketika kamu nanya ibaratnya tentang keharingan, makanya kalau berbicara keharingannya das Kahayan atau Kapuas Katingan, itu tahunya ya yang umumnya aja. Nah, ketika yang ibaratnya kalau kami bilang sana kan di sini kan Tiwah, kalau tempat kami sana Wara tempat kami itu ya sama. Ketika meninggal dia dikubur dalam tanah, rohnya itu diantar ke Gunung Lumut kami. Oh, Gunung Lumut. Iya. Berarti naik ke atas lagi atau gimana? Dia rohnya ini diantar oleh pengewara ke Gunung Lumut Turut Tuntung Puyayan Turut Tingkat. Lalu rohnya itu tinggal di Gunung Lumut. Ketika sudah punya kemampuan untuk mewarakan si arwah ini tadi, pengewaraannya kan betinga, kami bilang betinga. Dia mengantarkan rohnya ini ke Jarung. Dia bukan liau lagi di situ. Kalau dia meninggal belum ditiwah namanya liau. Oh, liau mate. Tapi ketika sudah di wara, dia naik ke Jarung sana namanya bukan liau lagi tapi lelungan. Oke, berarti anjing. Makanya ya sama kayak mereka Kahayan ini tadi ketika mereka di apa ya? Yang tinggal saya lupa ya.
Terus setelah ditiwah mereka langsung kelewat tahu. Sama aja arahnya, cuma beda nama gitu. Beda nama aja. Ya sama lah kalau seandainya ibarat kita bilang kalau seandainya budaya Batak itu diinggriskan gitulah, cuma beda di bahasa gitu ya. Beda bahasa. Tapi filosofi dan arti dan nilai sama. Oke. Hari ini aku pengen belajar banyak. Karena aku cuma belajar sedikit. Aku udah ke Batu Suli. Batu Suli. Iya, yang di Gunung Mas. Selayan tuh udah ke sana terus. Bukan ini, kalau orang bilang, "Pet, apakah kau pindah agama?" Kan selalu bilang orang gitu kan? Iya. Kok sekecil ini pemandangannya ya pikiranku. Kok sempit gitu. Padahal aku kesana itu karena aku diajarin itu berdamai dengan Allah, berdamai dengan Allah dan dengan diri. Karena mau tidak mau kita harus paham, kita harus mengerti kondisi kita punya apapun latar belakang dan budaya, kita punya pasangan gitu. Makanya aku kemarin itu langsung ke Batu Suli. Naik ke atas. Walaupun capek naik. Kali. Aku pernah juga ngalami kasus sama kayak kamu. Terus kamu pindah agama kan? Waktu aku pernah pacaran dulu sama orang aliran karismatik lah saya bilang ya. Tapi saya nggak mau bilang agama apa gitu. Intinya aliran karismatik. Dia mau minta bakar mandau. Ya ibaratnya kalau kamu cinta ibaratnya mau sama aku ya bakar mandau, mau bakar semua peralatanmu. Logikanya tuh berarti lebih hebat mandau ini daripada Tuhannya. Iya, jujur. Kan? Berarti lebih hebat mandau ini daripada Tuhannya dia. Iya. Kok dia takut sama mandau ini gitu? Kan logikanya seperti itu. Ngapain ibaratnya dia nyuruh aku ngebakar mandau. Ya enggak, berarti lebih hebat mandau ini daripada Tuhannya. Dia takut. Ya, kalau aku berpikirnya seperti itu. Berarti lebih hebat mandau ini daripada Tuhannya kalau kamu takut sama ini, ya enggak? Iya, makanya padahal aku pengen loh punya, Bang. Serius, aku pengen punya mandau. Punya mandau sama yang tongkat yang pegang begini. Maksudnya aku pengen bukan aku punya di rumah. Kalau seandainya aku punya rumah nanti harus ada itu gitu. Oke. Tahan situ bertahan lama sini. Bisa lah aku buatkan nanti gratis ya. Pengen karena aku lihat dia punya buek. Kayak tongko itu. Kayak tongko apa? Itu tongko ya apa? Tongko ya. Sorry kok aku salah. Karena aku pelajari silsilahnya masalahnya. Aku lihat fotonya masalahnya. Ada. Dan aku bilang itu memang ya orang zaman dulu pakaiannya zaman dulu seperti zaman dulu. Tapi kayak kita melihat kayak kita terpukau dan berkarisma banget gitu loh. Tuh. Rata-rata seperti itu. Kagum kita lihat. Kagum kayak what gitu loh. Kayak kita tuh biasa aja penampilan begitu. Dengan tongkat dipegang terus yang aku bilang tadi yang dikeliling itu. Aku penyang itu. Wow, keren. Udah sederhana sebenarnya. Tapi karisma berkarisma segala macam. Tapi memang pas ku tanya di mana sekarang nggak tahu. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada yang datang dan ngasih kan. Ya, kalau mau mandau kan mudahan itu bertahan lama. Siapa tahu moodku dapat ya bisa aku bikin ibaratnya buat kenang-kenangan gratis kok. Ya aku bukan kalau mungkin banyak orang bilang Pet untuk apa gitu. Bukan ini hanya saja. Bukan menduakan Tuhan, enggak. Iman itu tidak akan terpengaruh begitu. Tidak akan pengaruh. Bicara tentang iman itu udah kalau orang aku udah berdiskusi banyak. Apalagi sama Bang Agus Hermawan tuh. Waduh udah kami berdua itu udah diskusi itu pagi ketemu pagi. Tapi tetap juga nggak bisa karena bicara tentang kita punya iman ya itu bicara kayak kita makan prasmanan. Bicara rasa, Bang. Iya. Itu apa deskripsimu? Iya, deskripsiku. Bicara rasa. Jadi kalau nggak mungkin ente paksa saya makan ayam bakar, padahal saya nggak suka gitu loh. Iya. Kalau aku menggambarkan seperti ini ya, Bro. Ini bajuku, itu bajumu. Kalau aku suruh kamu pakai bajuku, mungkin kamu risih. Karena emang nggak cocok. Bujur. Sama kalau kamu suruh aku pakai bajumu, ya risih aku karena memang nggak cocok. Agama itu seperti itu. Iya. Agama itu baju gitu. Makanya aku sampai bilang begini sih. Bicara surga itu urusan yang Tuhan yang Maha Kuasa lah, aku bilang mau siapapun itu. Tapi bicara tentang iman ketika ketemu orang Kristen aku bicara tentang Kristen. Tapi ketika bicara yang lain ya kita banyak mendengarkan dan tidak perlu kita bicara tentang Kristen kecuali mereka menanyakan tentang Kristen. Betul.
Aku tidak akan mau bicara-bicara tentang Yesus segala macam, enggak. Bukan aku tidak mau menginjili kalau orang bilang, tapi bagiku cara menyampaikan Tuhan kita yang paling sempurna dan perilaku. Ya, perilaku. Kalau bicara banyak terus perilaku kita ke manusia dan segala macam tidak sesuai mencerminkan kita punya Tuhan, nggak ada gunanya juga kita bicara tentang Tuhan sih. Karena orang tuh melihat apa yang mereka lihat. Betul. Sementara kita yang merasakan apa yang kita rasa. Logikanya seperti ini ya, apa bertuhan dan beragama seperti ini. Sekarang kita kan duduk di atas kursi. Kursi ini. Sekarang kita duduk di atas kursi. Itu yang orang lihat. Iya. Tapi yang kita rasakan, kita ini duduk di atas kain. Iya. Kainnya apa? Ya ini, cawat yang kita di dalam. Cawat, betul. Ini kan ini kain nih. Iya, kain, betul. Di dalam situ kan ada sempak cawat. Betul. Sebenarnya kita duduk di atas cawat. Sementara orang tahu ini kita duduk di atas kursi. Ya memang kita duduk di atas kursi, tapi sensasi yang kita rasakan kita duduk di atas kain cawat ini. Iya, betul. Bertuhan dan beragama itu seperti itu. Kalau mereka paham, makanya kemarin ketika aku pacaran kan sempat disuruh bakar mandau. Wah, ngapain? Berarti hebat mandau kan daripada Tuhan. Kalau mau jawab gitu. Tapi gini loh, masa gara-gara mandau ini mengganggu keimanannya dia gitu? Enggak. Emang? Enggak. Bagi aku udah bahkan jujur ketika aku melihat sesuatu kayak aku nggak tahu kenapa aku tertarik aja. Ketika aku bilang itu gong, karena aku ketemu Pak Rektor kan punya. Semua kan punya di segala macam gongnya segala. Aku dibawa keliling. Lewatin itu, lihat itu. Aku bilang izin bisa dipegang, bisa kan? Tapi aku tertarik aja dengan sesuatu yang menurutku sejarah gini. Aku mengetahui Batak. Aku tahu aku Batak karena aku tahu sejarah Batak. Aku juga pengen tahu dari sejarah tentang bagaimana sih budaya, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana perilaku mereka, bagaimana kebiasaan dan segala macam. Sehingga nanti aku pun karena ini beda, aku bersyukur kalau nanti jadi Tuhan kasih kesempatan menikah ya. Otomatis kan aku harus berperilaku seperti yang orang di sini. Betul, setuju. Walaupun memang kebiasaanku mengikis bicara, bukan menghilangkan kebatakannya, enggak, mengikis. Karena kita tinggal di Kalimantan Tengah mau tidak mau ya. Yeah. Mau tidak mau kan kita harus berbaur dan berperilaku yang sama. Kecuali sama seperti ketika nanti orang Dayak ke Batak juga akan melakukan hal yang sama. Betul. Nah, aku pengen juga nanti ketika mengajarkan ya begini loh deh. Kalau di kayak kita ibaratnya sih Bang, kalau aku bilang kayak mata pelajaran gitu. Kalau biologi ya begini gitu. Kalau kimia ya begini gitu. Kurikulumnya begitu. Tapi ya tergantung kelas Anda, ente mau masuk kelas mana. Betul. Gitu. Makanya pengen belajar banyak, bukan dari dulu aku pengen bicara tentang keharingan sama bueknya, tapi kan bueknya bahasa Kadori. Oh ya, Oddanum. Jadi aku nggak paham. Jadi gimana mau bicara gitu. Tapi ya sudahlah. Tapi tidak apa. Menurutku hal yang menarik bicara tentang keharingan, dan Abang juga udah kasih waktu kan. Padahal kok baru 2 hari yang lalu ya kita 2 hari yang lalu. Kemarin ya. Iya kemarin. Aduh kemarin. Aku tertariknya karena kemarin perjalanan yang di itu sih. Kalau seandainya Bang buat itu seperti cerita gitu, kayak kita buat jurnal gitu. Sangat menarik sih. Aku mau aja sebenarnya. Aku harus punya teman gitu, kayak misalnya Petrus lah. Jadi tapi tenang aja terus, nggak mungkin kamu kelaparan mau bawa ke sana. Aku udah alamin. Udah aku alamin, Mak. Enggak kelaparan. Udah aku alami, aku enggak pernah kelaparan. Pergi ya, ini. True story, Bang ya, true story. Jadi aku kan baru pertama kali ke Kalteng ya. Baru pertama kali ke Kalteng itu seringnya ke Kalbar, ketemu sama Daya Iban. Bapak angkatku Daya Iban di Badau. Kalau nonton Bapak, terima kasih sudah mengajarkan saya. Jadi ke Kalteng. Jadi kan aku ketewa itu aku naik motor ya kan, naik motor. Banyak orang bilang 4 jam ya. 4 jam lah ke Gunung Mas tuh. Di tengah jalan aku tuh. Udah hutan banget tuh. Maksudnya udah enggak ada rumah sekarang. Habis bensin aku. Sekitar jam 3 sore. Sama siapa? Sama Novia. Habis bensin. Tahu gak ya? Kita ke rumah sana minta tolong. Dia bawa motornya jauh loh Bang, beli bensinnya. Dibeliin loh. Itu aja aku bilang,
orang begini mau loh gitu loh. Apalagi bicara makan bang. Dia ngasih waktu, ngasih bensinnya, tenaganya. Gue bilang kalau nggak ada dia aku nggak tahu bisa dorong. Dan itu yang jadi dari situ aja gue udah bisa pelajari itu gue. Di Kalimantan Tengah ini nggak ada istilah kelaparan. Mau COVID gimana pun nggak akan. Aku udah ngalamin, aku ke Lawang Kanji, ke Mahuro dan ke Lawang Kanji itu betul-betul diterima, dikasih tempat. Belum aku ke Tumbangan ya, dikasih tempat, nginap segala macam, bahkan ditolong kalau motor kita segala macam mereka bantu untuk dorong. Kan itu jalannya hancur banget. Hancur banget. Makanya gue bilang nggak akan ada kelaparan di Kalimantan Tengah karena hanya orang-orang yang di luar sana yang kelaparan, makanya mengambil makan di sini. Setuju. Gak mungkin lah kelaparan kalau di sini. Mungkin. Karena tabu ya menurut kami bilang kalau membiarkan orang tuh kelaparan. Semarah-marahnya kita sama manusia, tetap ada sisi cinta kasih. Betul, sepakat. Tetap ada sisi cinta kasih. Gak mungkin lah karena kita marah sama orang kita membiarkan orang itu mati. Aku ngalamin juga kan yang aku bilang yang menerima aku banyak ya orang Bangkok ya. Bangkok yang menerima makan bareng. Bahkan Babe itu bilang begini sama Pet, tinggal di apa namanya, di barak sini yang depan itu kan ada kos-kosan. Tinggal situ aja, kalau kamu lapar ke rumah. Maksudku, aku bilang enggak. Padahal aku orang luar ya. Orang luar gitu. Seperti itu. Itu kalau bilang pamali gak boleh. Ibarat kita membiarkan orang lain kelaparan. Dan agama itu di Kalteng ini tidak jadi hanya teori, Bang. Gimana itu? Mereka sudah masuk praktek. Jadi agama itu udah perilaku mereka. Perilaku. Mereka sudah melakukan ya. Ketika kita bicara teori, orang luar bicara teori, ya di Kalteng ini sudah melakukannya. Tapi sayangnya satu di Kalteng masih yang harus dibenahi. Apa itu? Gimana ya? Yang merusak Kalteng ya orang Kalteng sendiri. Sakit hatinya di situ. Yang merusak Kalteng ini kadang-kadang ya orang Kalteng itu sendiri karena merasa dia udah sekolah tinggi. Gitu. Udah punya jabatan, punya kedudukan, punya nama, sekolahnya sudah. Lalu gimana ya? Dia tuh yang sendiri yang merusaknya itu. Berasa paling tahu kan? Iya, bisa jadi merasa paling tahu dan lebih mau explore lagi gitu. Itu sebenarnya yang menyedihkan. Itu PR sebenarnya. Makanya aku ibaratnya ijazah aku ya 5 ijazah aku sampai S2 enggak peduli. Itu ijazah ya sebelum lembar kertas saja. S2 kan? Hah? S2? Iya kemarin. Lulus. Udah S2 tuh ada ijazahnya, tapi gimana? Aku enggak pernah membangga-banggakan itu dan enggak pernah mempergunakan itu untuk membodohi orang. Ijazah S2 aku hanya selembar kertas. Yeah. Yang realnya kehidupanku. Betul. Ayo aku sekolah tinggi-tinggi kalau aku enggak bisa bersikap sama orang kampung. Buktinya aku udah terima aja deh sama orang kampung. Iya. Enggak pernah bermasalah, enggak pernah punya musuh. Lah kehidupan sebenarnya rendayak seperti itu, beragama atau seperti itu. Gak usah cari musuh, gak usah cari masalah, berbuat baik ya semampu kita. Berbuat baiklah semampu kita. Itu aja sebenarnya, simple hidup tuh. Iya, agama beragama dan bersosial itu simple sebenarnya. Manusia aja yang bikin ribet-ribet itu. Tapi satu aku nggak tahu ini budaya apa tidak. Jadi aku kan berangkat naik metik ya. Metik ke Mahuro. Gak ada orang naik metik ke Mahuro, Bang. Orang motor begigi itu. Mana tahan metik. Tapi ini yang ku alami, bisa cek videonya di YouTube untuk aku ke Mahuro. Aku gak pernah jatuh. Dan becek pun jalan di depan. Aku gak tahu sebelum aku berangkat itu diletakin daun di aku. Oh iya. Itu apa namanya, bentuk kepercayaan atau gimana sih? Mana ya? Kalau bisa jadi ibaratnya gimana lah? Ya atau kebiasaan sudah jadi kepercayaan atau kepercayaan. Iya, kebiasaan itu. Kalau kayak itu bisa ditaruh daun hidup ya. Iya, daun hidup. Iya, daun hidup masalahnya. Taruh di selip. Gimana ya kayak tanya permisi sama orang penghuni kiri kanan jalan gitu. Oh, iya betul. Bukan mistik kawan-kawan ya. Kita tuh sudah tersugesti dan percaya dengan itu. Iya. Kan sesuatu tuh akan terjadi kalau kita tuh percaya. Iya, betul. Sama kayak di agamanya seperti itu kan. Sesuatu terjadi kalau kita percaya. Tapi aku nggak pernah jatuh.
Baru jatuh ya. Pulang pergi. Baru sejarahnya juga ada orang dari Mahura jam 3 pagi, jam 3 sore nyampe di Tewa jam 8 malam. Dan jalannya hancur. Metik aku. Dan keluarganya terkejut semua. Gimana ceritanya? Jadi aku, itu kan nggak mungkin ke Mahura itu kan gelap banget. Ada listrik. Nggak ada listrik, nggak ada jalannya. Kan itu kan begini-begini kan. Hutan segala. Dalam hatiku gini ya. Aku bonceng ini, dia punya cucu gitu loh. Iya. Asli sini. Jadi aku nggak, maksudnya ini keturunanmu pasti kau jaga gitu loh. Ya, setidaknya kalaupun tidak melihat aku, melihat dia gitu yang ku bawa. Ya. Dan memang sebelum berangkat itu aku dikasih daun gitu, diretakin di aku punya dan orang pun terkejut kok Mbak metik gitu loh. Orang biasa motor bahkan mobil naik ke atas mundur bang. Itu aku bilang videonya ada, itu bahkan mundur loh. Makanya aku bilang aku nggak tahu aku bilang aku ahli nggak juga gitu loh, nggak ahli banget kalau naik motornya gitu. Standar aja tapi orang pakai motocross aja bisa jatuh. Iya. Saya bilang, aku nggak tahu. Aku dari Mahura itu jam 3 sore sampai cewekku terkejut. Belum ada orang itu berangkat malam, berangkat sore. Biasanya kalau mereka jam 3 sore, biasanya mereka tuh berangkat ke Tewa itu jam 10 pagi. Karena aku kan majak kan, nggak mau maksudnya nggak mau nginap gitu loh. Jangan nginap. Jadi jam 3 sore langsung berangkat. Selesai sampai di rumah orang pada terkejut karena malam kan nggak ada lampu, nggak ada listrik. Tapi nyaman aja. Nggak kayak normal kayak kita itu berasa nggak lama, cepat aja. Udah nyampe di rumah aja gitu loh. Jadi Kalimantan seperti ini di Kalimantan. Selama kamu bisa menghargai alam, ya gini. Ya alam itu yang menjaga gitu. Alam itu yang menjaga. Kalau kencing, kalau tempatnya misalnya kencing tuh ya boleh aja kencing sembarangan, maksudnya tapi permisi gitu. Oh, bukan ini aku bilang, makanya banyak orang bilang mistik sama enggak gitu. Tapi bagiku enggak. Awal-awal juga aku berpikir menerima hal begini susah. Awal-awal. Kenapa? Karena masih membawa itu kan, membawa aku punya doktrin. Teologi. Tapi kesini bukan memudar, hanya lebih kepada lebih memahami. Ya, lebih memahami, setuju. Lebih memahami sih. Bilang sampai menari itu apa namanya? Kan manase itu aku ikut. Nah, walaupun nggak tahu cara manase. Dikasih minuman. Walaupun aku giniin ya. Setiap dikasih minum aku nggak, karena aku nggak peminum. Aku nggak minum. Kecuali baram ya, anding ya. Anding pun cuma segini aja dikasih. Kan mereka itu kan digilir kan. Nggak boleh nggak, makanya gue gini kan. Saya mau makan juga digini. Jadi bentuk penghormatan lah kata orang. Dan aku belajar banyak sebenarnya tentang ini. Banyak sebenarnya yang pengen gue pelajari lagi. Mendalam supaya paham. Bukan bicara tentang untuk mendalami ilmu segala, enggak. Bukan. Hanya pelajari. Belajar hidup lah. Belajar hidup. Kalau teman-teman yang di luar sana bicara pengen belajar tentang memanusiakan manusia, menurutku ya, menjadikan manusia itu, kita melihat manusia itu ya manusia gitu. Datang ke Kalteng kok nggak, aku karena bapakku dari Iben yang kualamin juga di sana sama gitu. Walaupun memang kebanyakan saya udah berpindah ke Katolik ya, tapi bicara tentang kehidupan, karakter dan perilaku masih. Betul. Jadi aku yang cerita ya. Asik juga. Ini yang namanya podcastnya ini. Aku gak ada cerita sih sebenarnya sama semua orang mengenai ini. Terkadang aku cerita, Pak. Ini nanti rencana aku mau bawa kamu ke Barito lah. Gak boleh. Aku kemarin tuh nggak sempat ke tempat Kristen Simbar. Lewat aja deh. Jadi kan aku pelajari itu, aku suka sejarah misalnya. Sama kita. Makanya tubuh yang ditangkahin juga aku datangi 2 kali malah aku kesana. 2 kali. Game PTS. Banyak orang bilang mengapa gitu loh kata orang. Aku pengen tahu para penatua dulu, orang-orang tua kita yang dulu tokoh itu melihat Kalteng dan berpikir Kalteng itu seperti apa. Setuju, aku mau cari itu juga sebenarnya. Aku pengen itu. Jadi sehingga aku nanti
seperti apa nilai yang mereka tanamkan, kita juga bawa sampai ke depan. Iya. Aku pengennya, walaupun memang orang bilang, oh ini kan pendatang sekarang. Aku enggak bilang aku pengen panggung dan segala, enggak, hanya pengen belajar dan sehingga aku nanti bisa menseringkan sama orang yang di luar sana. Begini loh sebenarnya, kalian yang nggak tahu gitu. Ya, paham. Pengen begitu sih, karena aku ngalamin apa yang orang itu alami gitu loh. Pemikiran-pemikiran yang dulu. Karena di Batak itu bang, masih ada doktrin ketika orang Batak itu ke Kalimantan dan nikah sama orang Dayak, nggak akan pulang-pulang kampung. Banyak kan seperti itu. Mereka nggak pulang kampung, aku tanya, satu nggak ada duit. Kedua memang mungkin nyaman ya. Nyaman, itu aja. Dan tapi aku pastikan kalau aku punya duit ya aku pulang gitu loh. Iya. Nggak mungkin enggak. Karena kan gimana, kayak kata temanku si Anu kemarin, si Ricardo sama si malu cowok katanya. Orang Batak pulang susah. Wah, mantap. Karena ke teman kemarin Ricardo sama si sekarang dia di Jakarta. Temenan, rasanya temenan atau enggak di Facebook enggak tahu ya. Malu lah cowok. Orang Batak pulang susah katanya. Oh, mantap cowok, aku bilang. Dia punya prinsip seperti itu. Ya karena bukan sih orang Batak mengapa jadi begitu, karena lebih sakit omongan tetangga bang dari perjuangan hidup. Oke, lo baca. Oke teman-teman, ya udahlah ya, nanti kita lanjut lagi kapan-kapan sharing-sharingnya, karena kalau teman-teman ikutin sih, pelajari ya bisa lah, banyak yang dipelajari. Nanti kita bicara tentang, kita belum bicara tentang kerungut dan lain-lain, tapi nanti lah kita bicara. Banyak dong, banyak nanti kita bicara. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Petrus Samubolon. Saya Rory, mohon maaf atas kekurangannya. Mohon maaf kita semua, sampai jumpa di video selanjutnya.